Halo sahabat trading mudah, ketemu kembali dengan saya Ari di sesi siang ini Open Market Eropa. Saya akan kembali mapping untuk peluang yang bisa saya ambil di sesi Eropa. Saya mulai dari XAUUSD. Tadi pagi untuk OP saya XAUUSD juga alhamdulillah terkena TP-nya. Dan sekarang di sesi Eropa pun tren masih sama karena terbukti harga terkoreksi dan turun lagi. Peluang untuk sell masih tetap terbuka. Terus untuk H4 dan daily pun juga tren masih sama. Untuk RSI juga masih berada di area dekat oversold. MACD momentum juga tetap bagus. Untuk ADX ada penurunan kekuatan tren, namun untuk saat ini masih dinilai 28, jadi masih di strong signal. Untuk volatilitas juga ada penurunan, jadi saat ini volatilitas hanya di 425 pip. Jadi untuk target TP pun kita akan jadi lebih kecil. Sesi 1 tadi Asia saya sempat TP-nya di 600 dan saat ini hanya TP-nya di 425. Saya akan coba saya lagi. Target TP hanya di 425 pip. Ya, kurang lebih tepat di sini. Di harga terendah kemarin supportnya. Stop loss saya tarik 2 kalinya TP berarti di 800 pip ya, 150 800. Nah, sini pas garis EMA 21. Lanjut ke New Zealand USD. New Zealand USD tren juga sama. Harga sudah turun lagi, masuk ke area sell lagi. Di sini sudah breakout di 61,8. Jadi tren untuk strong sell untuk XAU USD. Untuk New Zealand USD. New Zealand USD. Saya sudah ambil sell di sini di bawah garis 61,8. Target TP sesuai dengan besaran ATR. Stop loss 2 kali dari ATR. Lanjut ke USD Swiss. USD Swiss tren masih strong untuk buy, namun harga masih ditahan di area resisten kemarin. Secara teknikal dari RSI juga sudah mengarah ke 80 area overbought. MACD juga momentumnya bagus. Untuk ADX sedang menuju garis 25. Jadi awal sebuah tren nanti ditandai jika harga sudah naik dari garis 25 untuk ATR. Jadi kalau menurut saya kemungkinan jika harga sudah mampu breakout di 100% Fibonacci atau harga tertinggi kemarin sudah terlewati, nah disitu kemungkinan untuk ATR-nya sudah naik di atas garis 25, dan itulah timing yang paling tepat untuk entry buy. Untuk H4 dan D1 masih sama. Jadi kita menunggu momen entry untuk di H1. Lanjut ke USD Kanada. USD Kanada tren masih buy karena garis MA55 berada di bawah garis harta, di bawah dari harga, maksud saya. Namun untuk MA8 dan 21 sudah terjadi cross, jadi ada peluang untuk perubahan arah tren menjadi tren turun. Kita tunggu karena saat ini belum ada sinyal untuk entry karena RSI menempel di 50, RSI juga di garis 0, MACD di garis 0, kemudian ADX juga trennya turun di bawah garis 25. Jadi untuk saat ini tidak ada momen untuk entry. Lanjut ke Euro GBP. Euro GBP secara teknikal trend sell, harga tertahan dan sekarang masuk ke area konsolidasi karena garis MA8, 21 dan 55 menyatu. Jadi tidak ada tren yang bisa diikuti. Kita lihat dari RSI juga di garis 50, MACD juga di garis 0 dan ADX masih di atas garis 25. Namun saat ini harga di area konsolidasi. Jadi tidak ada signal untuk entry. Lanjut ke USD JPY. USD JPY masih sama dengan tadi sesi Asia, dia masih di area konsolidasi, jadi tidak ada tren yang bisa diikuti. Lanjut ke Audi USD.
Audi USD masih melanjutkan tren penguatannya. Jadi sudah berhasil cross EMA 8 dan 55, yang berarti adalah perubahan arah tren menjadi tren up atau naik. Kemudian untuk RSI juga sudah menjauh dari garis 50, MACD juga sudah masuk momentumnya di area buy. ADX juga sudah mulai naik dari garis 25. Jadi awal sebuah tren sudah terindikasi saat ini. Kita lihat di H4 masih di bawah garis 55, di daily juga masih di bawah garis 55. Jadi kalau untuk open saat ini buy, kita tidak bisa berharap jauh. Kita hanya main di hit and run, dan potensi untuk saat ini peluang buy secara teknikal bisa diikuti. Saya akan coba ambil buy. Nah, untuk target TP 190 sesuai ATR. Ya, di sini. Untuk stop lossnya 2 kali, berarti di 380 atau 350 ya di sini. Nah. Baik, untuk Audi USD sudah open posisi. Lanjut ke GBP USD. Secara teknikal masih trend sell. Jadi tadi untuk garis EMA8 dan 221 tidak terjadi crossing dan terbuka kembali. Ada peluang untuk sell. Harga sudah breakout lagi di bawah garis 61,8, yang artinya dia sudah masuk kembali di area sell. Untuk RSI masih menempel di 50. Kemudian untuk MACD momentumnya mengecil, dan untuk ADX kekuatannya juga mengecil namun masih di atas garis 25, yang artinya masih strong untuk sell. Saya sudah ambil sell di sini, semoga bisa tercapai TP-nya karena hanya di 150 pip, jadi sangat pendek, semoga bisa kesentuh. Lanjut ke Euro USD. Euro USD secara teknikal sama dengan GBP USD, masih di area sell, dan untuk RSI juga sama, dia masih dekat dengan garis 50. MACD momentumnya juga kecil, namun untuk ADX dia sudah masuk di bawah garis 25, ya, berarti trennya sudah melemah. Jadi untuk pengambilan posisi di Euro USD saya skip karena sudah melemah untuk tren. Jadi ada kemungkinan nanti tidak tercapai TP, harga masih floating. Demikian sahabat trading mudah untuk mapping saya di siang hari ini di sesi Eropa. Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman. Jangan lupa untuk selalu like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe jika Anda belum berlangganan, dan aktifkan lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya. Salam trading mudah.